yang di jalur penipu ini ada Samsudin, Gus Idris, Nasihin, Mamas Karyo. Nah, itu. Nah, yang diucapin peramal itu namanya Barnum Effect, Pak. Barnum Effect itu adalah kata-kata umum yang hampir terjadi ke semua orang. Tulungagung baru ini kan kemarin yang pertama yang saya grebek si Samsudin itu ke Blitar. Di Blitar udah di Blitar doang, nggak kemana-mana. Selesai grebek Samsudin karena ricuh kan tuh, akhirnya ya pulang langsung. Bahaya. Iya, ngeri kan, kita ngerinya dia bayar orang buat nyari kita. Nah itu. Kok sampai bayar orang nyari ya? Enggak, kan yang di lokasi dia nyampe, orang-orangnya nyampe bawa udah ngeluarin keris kan, ada yang pura-pura kesurupan. Khawatirnya ada niat untuk membunuh, makanya kita pulang. Enggak anu ya? Iya, kalau Mas Naja ketinggalan tadinya nggak apa-apa, dia mah saya nggak peduli sih. Gitu ya? Iya. Saya dibawa ke balik desa. Oh, saya ketinggalan ini kan? Oke. Iya, Mas Naja ini yang ketinggalan. Satu. Dituduh Hah? provokator. Iya, pakai kostum kalau media. Tapi ini video atau rekaman Saya suara? Foto dan tulisan. Oh, tulisan. Oh iya. Saya nanti akan mendeskripsikan dalam tulisan, dan kalau Pakai rekaman berarti ya? Kalau biasanya kan? kalau suaranya boleh. Tapi kalau misalkan biar tidak, karena ini berita ringan ya, bukan berita kasus. Kalau nanti bisa minta kontaknya sebelum tayang, saya cek ke admin. Oh iya, boleh. Dia di sini, oh mana yang keberatan. Jadi kami Saya emang nggak ada. kami tidak berulang-ulang. Iya. Justru kontroversi. Iya. Saya bentur-benturin aja sama dukun-dukun yang penting. Tapi kalau kesal sama teman artis yang sering kali dibenturin media lain kan, kayak saya ngomongin apa, dibenturinnya waktu itu sama Rizky Febian. Bukan, Rizky Bilar. Saya kan ngomongin tentang Palestina, saya nggak mau ikut-ikutan nyumbang besar gitu. Terus dipromosikan. Nah, saya nggak mau ikut-ikutan itu. Sedangkan Rizky Bilar waktu itu promosiin jual mobilnya Palestina. Dibenturin saya di berita. Seolah-olah itu ngomongin Rizky Bilar. Padahal ngomongin saya pribadi. Tapi kalau Itu jangan. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu. Nggak boleh itu kan nyunat uang gitu ya. Iya bener, korupsi. Nyunat anggaran. Nyunat anggaran ya. Iya pakai rekaman suara doang mah ini aja, nggak usah pakai kostum. Iya. Nggak, tapi kan saya butuh foto. Di ending aja nanti, Iya, saya butuh. di akhirnya. Jadi rekaman dulu, wawancara dulu, baru pakai kostum. Ya, tadi saya kan kebetulan aja diundang sama Gus Ilham ini. Wih, Gus Ilham. Ini Gus. Iya. Berita ringan ya. Dia Ki namanya sekarang. Tadi dia habis ngelihat mantan bininya Arjuna, oh jadi Ki aja. Kalau Gus terlalu jelek ya, yang itu Arab nakal ya itu. Iya, kalau Ki kan bisa nakal. Anu Bang, ini yang dari berita sudah hadir ini saudaranya Riki ini ya. Oh, Kalian. oh iya siap. Oh iya benar. Abang Iri. Gimana, Bang? Pak, sampai Dulu, Pak, di sana. Jadi itu dia karena butuh uang. Emang dibayar kan sama Udin ya? Bayar 4,5. 4.500.000. Oh, gede ya? Berapa sebulan itu? Pokoknya udah nggak gajian, cuma gajian hidupnya saja. Oh, gajian YouTube dong. Tadinya pas Samsudin sebelum dipenjara digaji 4.500.000 per bulan. Iya. Oh, Sekarang kan udah mulai sekarang udah sama Samsudin. emang iya? Iya. Gara-gara apa? Salah sama anak dua, sama anak dua. Oh, sesama anak bu kayak Joko Arek berarti ya? Bukan. Yang di situ. Oh, Yang di dalam situ. terus kemarin dipakai Samsudin buat bikin konten yang tukar istri, itu bener orang tuanya Ricky? Orang tuanya Abang? Bukan orang tuanya. Bukan? Tempatnya orang tuanya itu. Oh, rumahnya itu punya orang tuanya Ricky, tapi yang tinggal di situ bukan? Yang kemarin diwawancarin sama media? Iya. Yang isi kontennya bukan. Bukan orang tua itu. Oh, Bukan. Tempatnya doang. Tempat itu Pemainnya Rizky. pemainnya. Riki. Kalau pemainnya Samsudin tuh orang mana sih? Yang biasa dibayar pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi Wahabi itu? Di orang Balapas itu dekat rumahnya pengacaranya itu. Oh, orang-orang pengacaranya berarti ya?
Makanya saya khawatir itu penginapan abang ini lingkarannya orang-orangnya Samsudin dulu itu. Oh, yang dulu ya? Pengacaranya kakaknya yang Jotos itu kan rumahnya dekat-dekat. Ini udah koordinasi sama. Berarti pengacaranya Udah. Pak Kades gini Mas, Pak Kades tadi kan dulu sempet yang dia bilang kan fitnah saya juga tuh. Pak Kades bilangnya Samsudin sama pesulap merah settingan gitu Ya, ke media. soalnya di kantor desa waktu itu rame-rame itu kan lagi rame-rame lagi itu untuk pemulangan Oh iya? santrinya itu loh. Iya, Kan- iya. kan dipanggil semua. Iya, itu kan saya tegur. Sama lingkungan UGI. Iya. Itu dipanggil. Itu saya tegur Mas. Saya mau laporin tuh si Kades tadinya. Akhirnya dia minta maaf kan. Dia minta maaf terus dia bilang, "Saya dapat info ini dari Ricky." Katanya, "Saya dapat info dari Ricky, Mas." Katanya yang ngumpulin di Ludoyo itu Mas Marcel. Terus Mas Marcel di sana katanya nyiapin settingan buat sama Samsudin gitu. Makanya pas saya bilang, "Ya udah ketemuin saya sama Ricky aja nanti pas ke Blitar gitu. Biar saya kasih lihat bukti-buktinya orang Ricky yang ngumpulin itu, Pak." Ricky kan pas di Ludoyo itu pas saya sampai Ricky datang. Ricky itu saya kenal kalau nggak salah dari Joko Arek dulu. Itu Pak. Heeh. Bukan dari Rama, bukan dari Bangka. Bukan, saya nggak kenal malah Rama. Saya kenal Ricky itu. Kumpulnya kan di Ludoyo tempatnya Rama loh, kan dari Bangka. Nah itu kan Ricky yang ngajakin. Orang kan kata Ricky bilang, "Ini ada chatnya dia makanya. Chatnya dia masih ada nyampe sekarang yang pas awal-awal. Mas Marcel kesini aja gitu ke Ludoyo. Terus mana Sherlocknya? Dikirimin Sherlocknya sama dia nih. Dikirimin. Udah ada orang belum di sana? Belum Mas, ini saya masih ngumpulin," kata dia. "Saya masih ngumpulin orang katanya ini korbannya Samsudin. Punya bukti kebohongan Samsudin." Nah akhirnya ya kan saya percaya aja ya. Pas saya datang emang udah banyak orang. Saya datang banyak orang, dikirimin lah tuh dokumen-dokumennya Pak. Dokumen-dokumen dari yang katanya mantan TNI lah, yang TNI yang pernah ngebackingin Udin. Pak Gun itu. Iya Pak Gun, saya dikirimin, dikasih dokumennya. Nah disitulah kan pada minta foto. Nah pas saya pulang, Ricky membelot tiba-tiba, bilangnya saya di situ yang ngumpulin. Padahal saya nggak ada yang kenal satupun sama mereka. Saya kenal sama Ricky doang. Nih tanya aja Mas Naja. Kita kenal Ricky doang ya dari Joko Arek kalau nggak salah. Saya aja nggak tahu itu apa konfirmasinya kan sama abang. Iya, konfirmasi sama saya. Tahu sama sekali Ricky itu siapa. Iya, Joko Arek bilangnya RT, makanya saya mikir, oh ini RT-nya aja udah tahu, jadi aman nih. Ternyata orangnya Samsudin. Kita salahnya di sana tuh, kalahnya. Orang-orangnya Pak. Hah? Yang masuk ke tempat Oh awalnya ya? Awalnya itu kan lawannya Samsudin tapi di bidang yang sama. bidang yang sama. Oh, Dan itu ya makanya Rama itu ketuanya. oh iya, Ketuanya Rama, saya itu tahu kan dulu. oh iya, Anggotanya Ricky. iya, iya. Terus itu Mbak Dobol itu. Oh iya, Ikut itu terus Pandu. oh iya. 4 orang itu. Terus sekarang yang jadi pengkhianat selain Ricky siapa lagi? Yang jadi pengkhianat Yang ikutan ke Samsudin, Mbah Dobol masuk gak? Mbak Dobol iya. Masuk ke Samsudin juga emang? Iya, terakhir-terakhir ini. Oh, Kemarin sebelum masuk penjara, Mbak Dobol ke situ. Masuk itu minta dibeliin perahu. Perahu Oh. gak nelayan gitu Pak. oh iya iya. Diajak. Oh gitu. Ya, belum. Mbah Dobol tuh yang ini, yang dulunya motong ini. Yang bagian potong kambing. Oh, emang membelot juga dia? Iya. Oh gitu. Parah ya? Makanya nggak saya undang nanti malam. Iya, jangan. Yang saya undang cuma 10 orang nanti malam yang. Iya, yang bener-bener ini aja. Orang tua-tua semua itu nanti. Iya, iya. Biar Yang nggak bisa di ini, Mas, yang nggak bisa dibayar sama Samsudin. Iya, yang itu tiap 10 orang itu paten. Iya, karena saya yakin nih Mas, selesai Samsudin di penjara nanti 6 tahun kemudian, kan Samsudin diperkirakan di penjara 6 tahun. Saya yakin dia keluar penjara kayak Gus Idris tuh. Dia bakal bikin seolah-olah bikin settingan bayar orang, datang itu seolah-olah teman penjaranya jadi tobat. Jadi seolah-olah dia malah ngajarin agama di dalam penjara. Itu udah kepikiran sama saya, pasti dia bakal bikin kebohongan yang baru lagi. Selesai bebas. Makanya jangan sampai yang ada sekarang jadi pembelot-pembelot juga kayak dulu. Harus orang-orang yang kuat. Bukan orang-orang yang nyari duit ya. Kalau nyari duit percuma. Nyari duit tuh. Hasilnya itu kan sekilas kan provokatif panas. Itu pernah nggak memang terjadi semacam benturan kekerasan ancaman? Yang mana? Yang
antar youtuber seperti itu lah. Yang dengan dunia-dunianya. Kalau saya nggak ada, kayak Ujang Bustomi mengakui kebohongannya. Pas saya serang, saya senggol-senggol terus kan, akhirnya Ujang Bustomi DM ke saya. Ujang Bustomi DM, dia mau baik, dia ya udah Sel, datang aja, orang saya tuh bikin konten YouTube cuma untuk terkenal, kata Ujang Bustomi. Saya tuh cuma pengen terkenal doang gitu. Ya udah saya datengin ke Ujang Bustomi, akhirnya dia mengakui kan lewat channel YouTube saya, ya namanya juga hiburan doang gitu. Dia jujur, awalnya dia memang selesai dari TV, belum terkenal banget dulu. Akhirnya dia bikin channel YouTube, nggak naik videonya. Nah, akhirnya dia beli 10 handphone, apa kata dia? Dia beli 10 handphone, dia bikin konten bohong-bohongan itu, pura-pura nyamperin dukun, diupload, dia tonton sendiri videonya berkali-kali buat mancing pertama viewers, itu naik pertama. Nah, diterusin sama dia. Karena emang tujuan dia cuma buat terkenal. Terus kayak misalnya Kiprana mengakui bohong doang pas di TV ketemu saya. Terus Boylang mengakui bohong doang. Karena memang muanya mengakui bohong doang, kecuali si Udin Idris ini. Emang jadi ada pasukannya masing-masing Mas, mereka. Dari konten-konten bohongan ini, mereka buat 2 jalur. Jalur yang sini yang mau mengakui kontennya mereka cuma bohongan doang, jalur sini beneran nipu. Nah, kalau yang jalur sini isinya yang mengakui konten bohongan doang, isinya ada Limbat, Ujang Bustomi, GNS, terus siapa lagi? Boylang. Nah, mereka nih terang-terangan kalau ada yang nanya gitu. Ya emang settingan doang, bohongan doang gitu. Nah, yang di jalur penipu ini ada Samsudin, Gus Idris, Nasihin, Mamas Karyo. Nah, itu. Tapi nggak pernah ya, Pak? Mau istilahnya kekerasan atau ancaman? Iya, kekerasan nih Samsudin doang itu. Ancaman menuju kekerasan itu. Iya, enggak, yang Samsudin doang yang paling keras, yang pas saya grebek kan sampai ini kan. Nyari rumah gitu nggak pernah? Oh, nyari rumah pernah, yang pas saya bermasalah sama si Halu Ridwan. Tahu nggak yang acara apa dulu Bang, pemburu hantu? Tahu nggak acara TV pemburu hantu dulu? Nah, yang masukin hantu ke dalam botol itu kan akhirnya debat sama saya, dia kalah. Nah, pas kalah itu dia dendam tuh sama saya tuh. Dendam, nyari rumah, sempet bayar orang buat nyari rumah. Tapi kan saya dulu sebelum punya rumah yang netep, dulu kan kontrak-kontrak. Jadi orang banyak informasi tentang saya, dia tinggal di sini, nggak ada yang tahu rumah saya yang asli sekarang, gitu. Makanya kalau kejadian itu kalau belum sepasti aman nggak akan datang ya. siapa? Kalau saya nggak bakal nyerang orang duluan kalau dia nggak nantang. Misalkan jadian seperti tadi sama si Bujang? itu Enggak, saya mah nggak peduli aman apa enggak. Saya datengin aja ya. Saya pengen ngelihat seberapa beraninya sih gitu. Orang-orang kayak gitu nggak bakal lebih. Makanya yang paling konyol si Samsudin ini. Pas saya bongkar, dia bikin tantangan, itu yang berani cuma jauh doang. Kalau berani datang ke sini gitu. Saya tunjukin kan gitu. Video kepancing saya kan emosinya, saya samperin beneran, pengacaranya keluar. Nah, itulah yang paling parahnya Samsudin, yang bayar orang buat hampir ngeroyok waktu itu kan. Sampai ada laporan warga pas itu kan di Lerai tuh, saya pulang ke hotel itu dipanggil lagi sama polisi kan. Saya ke polisi minta perlindungan. Nah, kata polisi juga dari warga ada yang ngelaporin Samsudin sebagai pengeroyok pesulap merah. Akhirnya kita jadi saksi, saya jadi korban berikut saksi. Tapi ya pada saat itu laporannya hilang gitu aja. gitu ya. Pas saya pulang, saya tanya, nggak ada kelanjutan laporannya. Nggak tahu yang ngelaporin dikasih duit apa gimana sama Samsudin ya. Saya juga nggak tahu, hilang. Iya. Kekuatan Samsudin di duitnya dulu kan. Ini kan karena kita juga keterbatasan waktu. Ini kan di Gunung Agung, Bang. Gunung Agung ini istilahnya bukan santet ya, Bang. Kalau Gunung Agung istilahnya jengges. Apa tuh jengges? Itu yang mirip Hampir sama. Jengges tenung. Apa yang dikirim apa? Ya, Penyakit. Dengan santet, ya. Terus? Kadang ada jarum, kadang ada apa gitu. Itu apakah itu mitos atau apa? Tapi dipercaya turun-menurun. Nah, ini sebenarnya dari sisi pandangan pesulap merah seperti apa sih? Oke, kalau apapun namanya ya, kalau santet kita ngambil sudut pandang dulu nih. Di Indonesia itu saya membedakan santet dan sihir. Bagi saya santet itu bukan bagian dari sihir.
Karena setelah saya pelajari secara mendalam, santet nggak ada hubungannya sama ilmu goib. Jadi santet yang ada di dunia perdukunan cuma ada dua, teror dan teror ini ancaman dan racun. Nah, kalau di Jawa itu yang disebut membunuh tanpa menyentuh, itu racun maksudnya. Kan membunuh tanpa menyentuh. Gitu, itu racun namanya sebenarnya. Nah, sedangkan kalau yang teror itu yang tahu nggak yang di atas rumah? Iya. Yang di atas rumah kayak ada api. Itu lampu ini sebenarnya, tahu nggak? Lampu neon lampion yang diterbangin. Terus pakai kadang-kadang juga pakai flare SOS. Flare SOS itu warna merah tuh. Jadi dia terbang di atas warna merah kayak api. Itu flare SOS. Jadi itu sebenarnya teror doang, orang yang pengen neror dia biar ketakutan si pemilik rumah. Kalau si pemilik rumah nggak percaya terhadap santet, ya nggak bakal terjadi apapun. Itu makanya dukun bilang kalau lu nggak percaya santet sulit di santet. Karena kalau misalkan ada kayak gitu ya bodo amat, itu flare SOS, itu lampion gitu. Tapi dari masa-masa sebelum kita ada teknologi kan tentang ledakan di atas rumah. Iya. Sudah ada, Pak? Udah ada emang. Apa? Pakai itu petasan. Petasan kan udah ada dari dulu. Gitu ya. Petasan bahkan dijadikan sebagai hiburan sebelum adanya TV kan, pertunjukan. Malah dalam debus juga ada yang kebal petasan kalau pernah tahu. Iya. Yang kebal petasan. Jadi memang itu teror, bentuk teror, nakut-nakutin doang. Gitu. Dan kebanyakan orang yang bilang di atap rumah saya tuh ada ledakan nih gitu. Ada ledakan. Saya tanya, di sana di sekitar sana ada musang nggak gitu? Iya sih, pernah sempat ngelihat. Nah, jadi sebenarnya ledakan itu nggak harus dari petasan. Bisa dari musang yang lompat nangkep tikus. Cuma orang-orang yang paranoid atau ketakutan berlebih, terus dia pernah diancam santet sama orang, dia nganggapnya wah ini nih santet gitu. Padahal enggak. Padahal bukan. Iya, itu paranoid namanya. Terus kayak misalkan yang di depan rumah kita ditaruhin tanah kuburan katanya. Ya bersihin aja sebenarnya udah. Nggak perlu takut gimana-gimana gitu. Yang membuat kita sakit adalah ketakutan kita yang berlebih itu. Dari mulai stres dan semacamnya. Makanya saya berani nantangin santet ke dukun-dukun. Ya paling dia ritual-ritual di depan saya, ya silahkan lah, nyampe bosen gitu. Termasuk siap ya Bang, misalkan menjadi satu objek, jadi coba sangat, gitu, sangat, ayo lah. Ya, gitu ya. Sangat. Dukunnya ya. Iya, siapapun dukunnya gitu. Bahkan saya pembuktian santet terakhir yang dari Dayak. Waktu itu kan saya dibuat hoax sama Dayak tuh, dibentur-benturin. Saya lihat YouTube-nya. Iya, kan dibentur-benturin tuh sama Dayak. Akhirnya kita buat acara adat Dayak namanya sama MADN, Majelis Adat Dayak Nasional, bikin acara yang menyatakan pesulap merah bagian dari adat Dayak sekarang. Jadi kalau ada yang nyenggol pesulap merah itu nyenggol Dayak juga. Nah, waktu itu ada yang pembuktian nih, mau ada orang Dayak, dukun Dayak yang yakin bisa santet. Mau nyantet saya, ya udah silahkan. Butuh berapa lama nih? 2 bulan katanya. Lu butuh persiapan apa aja biar gue yang nyiapin. Saya nyampe kayak gitu, Pak. Jadi dukunnya butuh ritual apa nih? Saya siapin deh. Gitu. Santet saya semaksimal mungkin kalau bisa gitu. Karena saya emang gak ada ketakutan sama sekali. Nah, akhirnya diproses tuh ritual sama dia. Belum 2 bulan akhirnya minta maaf. Saya nggak terjadi apapun. Itu dia sebenarnya kenapa ngulur waktu 2 bulan? Berharapnya ada saya sakit atau kecelakaan atau apa gitu. Dan itu nanti diklaim sama dia. Ketakutan. Iya, ketakutan lah. Saya nggak ada takut sama sekali. Dan alhamdulillah sistem imun saya tuh kuat. Jadi 3 tahun sekali saya baru sakit parah biasanya. Demam yang tinggi banget itu 3 tahun sekali. Siklus ya Pak? Iya, 3 tahun atau 2 tahun sekali. Kalau keseharian aman. Ya paling nggak usah rekam, tapi nanti saya Iya. saya akan punya etikat saya kan nanti saya Boleh siap. saya kan pasti saya gitu. Iya. Dan terus ini sedikit Bang, kan biasanya fokusnya ke gitar karena kemarin yang Iya. bisa gitu. Pernah nggak Bang browsing atau cari-cari informasi tentang Tulungagung dan kira-kira apa yang ada dalam pikiran? Kalau browsing, kalau tentang Tulungagung belum dapat laporan sih. Kebanyakan laporan tuh Banyuwangi, Dayak. Kalau nggak percaya datang lu ke Banyuwangi. Saya selalu nantangin, ya udah, saya harus datang ke siapa, gitu. Atau mungkin hal lain misalnya wisata. Belum total belum pernah dapat input tentang Tulungagung sih. Tulungagung kayak mungkin pernah kayak kalau nggak percaya datang ke Tulungagung gitu-gitu. Tapi saya nggak tahu jelasnya ngapain tuh. Mungkin orang itu percaya ada dukun santet. Sebenarnya lumbung mistis juga kan, Tulungagung dari kepercayaan orang dalam. Iya. Orang luar, gitu. Makanya kalau datang ke kota
saya tanya nih di kota ini mitosnya apa, Iya. yang dilarang apa biar saya lakuin gitu. Gitu ya. Kayak di Jogja di makam Krapyak, se-Jogja itu manusia se-Jogja banyak yang takut sama makam Krapyak. Di sana mitosnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh sombong, nggak boleh jalan terus muter balik langsung mendadak gitu. Kalau balik arah mendadak nanti disesatin jin gitu. Ya saya bikin konten di sana, bikin konten, ya saya ngelakuin mitosnya yang dilarang di sana, saya balik lagi gitu. Ada penolakan. Dari warga mah nggak ada, tapi warga saya ajak, ayo dong temenin gitu, buat ngasih tahu mitosnya di sebelah mana, biar saya praktekin di situ gitu. Mereka nggak ada yang berani. Ya udah saya sendiri aja ke sana, saya sendiri bikin konten, terus saya bercandain malah. Jadi saya jalan, kan katanya tersesat nih kalau muter balik. Ya udah saya jalan, pas di tengah saya muter balik, terus saya bilang ke kamera, oh iya gue jadi nggak percaya Tuhan nih gitu. Jadi sesatnya nggak percaya Tuhan. Yang tugasnya Gus Ilham ini. Iya makanya Ini harus menjadi juru kunci. juru kunci ya. Menunjukkan Tuhan itu Ini kayak apa. untuk Iya. kan banyak masyarakat. Enggak, itu mau bercandaan doang, yang SDM-nya masih banyak yang percaya hal-hal yang Iya, iya. itu. Nah, ini mungkin kesan atau pesan untuk masyarakat yang masih percaya itu gimana? Kesan atau pesannya adalah pelajari kesadaran diri tentang pikiran manusia. Itu adalah ilmu dasar yang harus dipelajari sih. Karena ketika kita paham tentang ajaibnya diri kita nih, kayak sebenarnya kita sistem imun itu bisa nolak semua penyakit. Sebenarnya ya, kita ini kebal dari seluruh penyakit karena sistem imun kita aktif. Tapi sistem imun kita ini mati kalau kita stres. Enggak, bukan takut, stres. Stres 5 menit bisa mematikan sistem imun 3 jam, 3 sampai 5 jam. Nah, ketika sistem imun itu mati, itu bakteri masuk, kita sakit jadinya. Maka dari itu dalam agama Islam terutama, Islam mengajarkan kita untuk terus bersyukur dan mempercayai takdir, semuanya udah ditakdirin. Jadi kalau mau ditipu, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah kita yang ditipu, bukan yang nipu. Gitu. Kalau dalam Islam tuh kita diajarin untuk mikir tenang, mikir santai aja, apapun yang terjadi Allah yang udah takdirkan. Jadi semua ini titipan, kita nggak ada stres-stresnya sama sekali. Kayak saya difitnah sama Samsudin bertahun-tahun kan, ya saya tetap bersyukur. Saya bersyukur karena saya bukan bagian orang yang memfitnah. Saya bisa banget buat fitnah balik dia gitu kan, bayar orang buat fitnah balik. Tapi yang kalau saya fitnah balik, bedanya apa sama mereka kan? Lebih mudah ya Pak. Lebih mudah sebenarnya. Tapi kan kalau saya fitnah juga, apa bedanya saya sama dia kan? Dia fitnah, saya fitnah gitu. Makanya ya udah saya diemin, akhirnya kesandung sendiri kan sama kebohongannya sendiri. Gitu, intinya ya saran saya pelajari tentang pikiran manusia kayak gimana. Terus juga ada ilmu awareness namanya, Pak. Ilmu kesadaran diri. Nah, ilmu kesadaran diri ini kita mempelajari kebiasaan manusia apa aja. Kayak misalkan kalau peramal, kenapa kok dia bisa tahu tentang pribadi kita padahal baru ketemu. Nah, yang diucapin peramal itu namanya Barnum Effect, Pak. Barnum Effect itu adalah kata-kata umum yang hampir terjadi ke semua orang. Gitu nih, kayak contohnya, ini kalau dilihat-lihat, kamu nih punya masalah tapi kamu pinter buat ngumpetin masalah itu ke orang-orang di sekitar kamu. Gitu. Sehingga orang-orang di sekitar kamu ngelihat kamu nggak ada masalah. Nah, itu hampir semua orang kayak gitu. Gitu. Terus kayak misalkan ditanya, dia nanya tentang cinta saya gimana nih. Nah, si peramal ini bakal bilang, kalau yang saya lihat kamu lagi ada masalah nih, ada keraguan yang besar terhadap pasangan kamu. Nah, itu muncul kata-katanya gara-gara dia nanya tentang cinta. Orang yang pengen diramal tentang cinta berarti lagi ada masalah tentang cintanya. Gitu. Jadi kata-katanya tinggal dirangkum doang. Kalau saya lihat kamu ada keraguan yang besar. Ya kalau dia nggak ragu nggak mungkin nanya, Pak. Gitu. Jadi memang itu yang perlu kita pelajari tentang kesadaran diri, dan literasi kita ditingkatin sih. Dan ketika ada berita-berita apapun jangan langsung dipercaya. Cari ini benar atau enggak gitu. Sama ya. Seperti Samsudin sama pencari romsok awalnya. Nih temennya ini sahabat nih. Dari sini ya. Iya. Katanya bawa becak juga dulu di sana. Enggak becak buatan. Ngobrol. Sahabatnya Naja official. Emang pernah juga jenggotnya. waduh. Pernah bikin konten, Wah, dia pernah pura-pura jadi dukun dulu. Naik ke sini apa ya? Enggak janjian. Ini gawe konten. Ngerti ini gini tuh. Awal mulai tahunya di situ. BE gawe konten ini tekniknya seperti apa? Caranya. Iya.
itu waktu itu ada kejadian tabrakan bis ketabrak kereta di Tanon. Pagi-pagi Samsudin udah bikin konten di sana. Nah, karena bikin konten kan saya tanya ke penjaga anunya ya, Kru-krunya ya? penjaga saya dikasih nomornya itu, saya tuh kok marah-marah tiba-tiba. Siapa si Samsudin ini? Iya, Samsudin marah-marah. Marah-marah? Suruh sih, loh. Saya ini media massa, tadi malam kok sudah bikin konten di sini. Apa yang didapatkan untuk anu saja? Iya, iya. Datang ke Padepokan kalau berani. Loh, saya ini kok Nah, itu. sensitif sekali orang Iya, ini. Gitu. aslinya Samsudin pemarah betul. Saya chat dia, saya ajakin ketemu gitu. Oke. Nah, makanya Malah ngata-ngatain gitu, ah bencong, ah banci gitu-gitu. Betul, betul. Nah, Iya saya kan? bingung. Oh sama ya? Saya bingung loh. Oh, iya, iya. Saya kan mau hanya konfirmasi. Ini Iya, karena betul. saya buntu di sini kok sudah tiba-tiba jenengan sudah lebih dulu bikin konten Iya, iya. tadi malam jam 2 malam itu kalau nggak salah. Iya, iya. Kejadiannya pagi tadi, malamnya langsung bikin konten. Iya. Nah itu Pak, hati-hati, dia jebakan memang. Dia selalu ngegiring, kalau berani datang ke Padepokan. Iya, betul. Kalau kita nyampe datang ke sana, dipres Pak sama dia. Kalau dia kita nggak mau nurutin apa kata dia, diancamnya saya laporin polisi. Saya buat keluarga kamu nggak tenang gitu. Iya, iya, iya. Nah itu tujuan dia, makanya saya selalu mancing dari kemarin. Saya diingetin Mas Naja juga, bahaya Mas kalau Mas Marcel kepancing buat kesini lagi. Pasti digiring ya Mas ya? Iya. Pasti digiring buat ke dalam lagi. Tapi sekarang sering ditutup ya gerbangnya itu. Kan udah di ilegal udah. Nah, santri yang rambutnya panjang itu apanya? Itu orang-orang bayaran. Ya Mas ya? Orang bayaran dia kan yang panjang-panjang buat konten kan itu. Itu yang pura-pura jadi dukun, Pak. Ya mereka-mereka itu termasuk.